Buat kalian yang udah ngikutin channel ini sejak lama pasti tahu kalau latar belakang studi gua itu di strata 2-nya itu ilmu komunikasi dengan konsentrasi komunikasi politik. Dan karena arah channel ini memang fokus membedah dinamika politik, rasanya nggak ada salahnya kalau gua mulai berbagi sedikit bekal akademis yang dulu gua pelajari, tapi dengan bahasa yang lebih santai, lebih real dan relevan sama kondisi politik hari ini. Gue pengen kita sama-sama punya pondasi yang lebih kuat ketika melihat pergerakan politik, mulai dari bagaimana media membentuk cara kita melihat dunia, sampai gimana tokoh publik dibangun citranya seolah menjadi figur ideal. Biar kita nggak cuma jadi penonton, tapi ngerti juga cara mainnya. Karena di era politik yang bising seperti sekarang ini cuy, punya pemahaman dasar itu bukan cuma penting cuy, tapi wajib kalau kita nggak mau jadi korban propaganda. Dalam setiap musim politik ada satu pola yang selalu dilakukan secara berulang, yaitu publik ribut, informasi berserakan, dan tiba-tiba semua orang merasa paling tahu arah sejarah bangsa. Padahal kalau kita bedah pelan-pelan, banyak dari kita sebenarnya bukan sedang berpikir cuy, tapi sedang dibawa berpikir. Kalian harus bisa bedain. Ada tangan-tangan yang mengatur apa yang kita lihat, apa yang kita anggap penting, bahkan bagaimana kita menilai sebuah peristiwa. Nah, disinilah masalah utamanya itu muncul, yaitu kita hidup di era di mana informasi melimpah, tapi kemampuan memilahnya justru menyusut. Bukan karena orang sekarang bodoh, bukan. Tapi karena setiap hari kita dibanjiri narasi, opini, dan kebenaran versinya masing-masing yang sudah dikemas sedemikian rupa agar terasa meyakinkan. Dan ironinya, propaganda zaman sekarang nggak lagi tampil dalam bentuk poster besar atau orasi lantang. Bentuknya halus dari itu, rapi dan kadang terselip dalam konten edukasi. Kadang muncul sebagai analisis netral, kadang sekedar obrolan santai yang kelihatannya nggak punya agenda apa-apa. Tapi percayalah, semuanya punya tujuan, yaitu mengarahkan cara kita membawa peta politik, termasuk acara gua sekarang. Kenyataannya banyak orang nggak sadar bahwa opini mereka dibentuk bukan oleh apa yang mereka lihat, tapi oleh apa yang ditunjukkan kepada mereka. Dan di titik ini kita sering nggak sadar sedang berjalan ke dalam jebakan propaganda tanpa merasa dijebak. Nah, bab pertama ini jadi pondasi utamanya cuy, bahwa memahami politik bukan soal ikut kubu mana, ikut kubu sini, ikut kubu sana, bukan cuy. Tapi soal memahami cara kerja informasi. Karena sebelum kita bicara tentang framing, agenda setting, dan political branding, kita harus minimal ngerti dulu kenapa masyarakat begitu mudah digiring opininya. Jawabannya sederhana sebenarnya, karena informasi nggak pernah netral dan tiap pihak selalu membawa kacamatanya sendiri. Lalu kalau kita nggak punya kacamata tandingan, mau nggak mau kita akan melihat dunia lewat lensa yang dimiliki oleh orang lain. Dalam politik, framing itu ibarat kacamata yang diem-diem dikasihkan ke publik cuy. Begitu lo pakai, pandangan lo tentang sebuah peristiwa bisa langsung berubah tanpa sadar. Dan yang bikin ngeri, orang sering merasa pendapatnya itu murni dari dirinya sendiri. Padahal itu hasil bingkai yang dipasang oleh media, influencer, ataupun elit politik. Framing bukan soal bohong atau jujur cuy. Enggak, dia bekerja di wilayah yang lebih halus, yaitu memilih sudut mana yang mau ditonjolkan, mana yang mau disembunyikan, dan bagaimana sebuah cerita dimulai. Satu fakta yang sama bisa terlihat berbeda 180 derajat hanya karena cara fakta itu diceritakan atau disajikan. Contohnya sederhana, ketika pemerintah mengambil keputusan yang tidak populer, narasi bisa dibingkai sebagai langkah sulit demi stabilitas ekonomi. Itu biasanya yang dikatakan oleh pemerintah. Tapi di bagian oposisi bisa membingkainya sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah membaca kebutuhan rakyat. Faktanya satu, ceritanya dua. Resonansinya ditentukan oleh bingkai mana yang berhasil masuk ke pikiran publik. Sampai di sini paham ya? Yang harus kalian sadari, ketika framing bekerja dengan efektif, orang merasa sedang berpikir kritis cuy. Padahal mereka hanya masuk ke jalur pikiran yang udah disusun dan ditentukan dari awal oleh orang lain. Makanya memahami framing itu penting, biar kita nggak jadi sekedar produk komunikasi. Dan lebih penting lagi, biar kalian bisa baca motif orang sebelum menelan narasinya mentah-mentah. Kalau framing berbicara bagaimana sebuah isu itu dikemas, maka agenda setting berbicara isu mana yang dipilih untuk disorot sejak awal. Ini bukan lagi soal bentuk ceritanya cuy, tapi cerita mana yang sengaja dibiarkan muncul ke permukaan. Dan justru disinilah permainan politik itu paling kelihatan jelas. Bukan dengan memaksa kita percaya sesuatu, tapi dengan pelan-pelan mengarahkan fokus kita sampai pada akhirnya kita ikut peduli pada isu yang ya sebenarnya mereka juga yang menentukan. Prinsip dasarnya sederhana banget cuy. Publik
cenderung menganggap penting apapun yang paling sering mereka lihat. Yang muncul berulang-ulang dianggap relevan, yang jarang muncul dianggap tidak penting. Dan ini alasan kenapa agenda setting itu powerful. Apalagi dinariskan oleh konten kreator yang kalian suka, tokoh politik yang kalian puja, dan influencer yang kalian cinta. Sudah sangat dipastikan kalian akan percaya dengan apa yang mereka bicarakan. Media, elit politik, bahkan influencer politik punya kemampuan itu untuk mengangkat isu tertentu hanya dengan menaruhnya di headline, thumbnail, ataupun judul. Membahasnya terus-menerus, mengulangnya, menekankannya, sampai publik merasa itu adalah persoalan terbesar di negeri ini. Meskipun kadang realitasnya jauh lebih kecil dari yang dibayangkan. Contohnya gampang, kalau media membahas korupsi setiap hari, publik jadi yakin negara ini korup parah, pejabatnya semua nakal dan semuanya tukang korupsi. Kalau semua kanal ramai ngomongin konflik elit, orang merasa politik kita ribut terus, geger terus, berantem terus. Kalau satu isu ekonomi dipompa terus-terusan, masyarakat ikut panik soal ekonomi. Padahal indikator makro mungkin sedang stabil. Agenda setting itu nggak akan maksa kita punya pendapat tertentu cuy, tapi dia maksa kita peduli pada topik tertentu yang sengaja mereka zoom in. Lalu gimana cara agenda setting itu bekerja? Biasanya lewat 3 jalur. Repetisi, penempatan isu, dan eksklusivitas. Isu yang diulang-ulang otomatis naik ke permukaan, isu yang ditempatkan di headline atau dibuka lebih dulu dalam program berita terasa lebih penting. Dan ketika aktor politik punya akses lebih besar ke media tertentu, mereka bisa menitipkan topik yang mereka suka atau yang mereka minta. Itulah kenapa kadang seluruh kanal tiba-tiba membicarakan hal yang sama dengan narasi yang sama atau identik. Dan itu bukan sebuah kebetulan cuy, itu agenda yang dikelola. Efek ke publik juga kerasa banget, agenda setting bisa membuat masalah kecil terlihat raksasa hanya karena dibahas terus. Dia bisa menggeser perhatian masyarakat dari isu besar ke isu yang lain yang momentumnya itu lagi dipompa atau sedang dipompa. Dan dia bisa menyamakan topik pembicaraan seluruh negeri dari kantor, kafe, sampai grup WhatsApp keluarga. Semua ngomongin hal yang sama. Contoh paling simpel, soal keracunan MBG, Bahlil yang lagi ngaco, atau ijazah palsu mungkin. Itulah kenapa konsep ini penting untuk dipahami cuy. Tanpa sadar kita akan bisa hanyut dalam isu yang sebenarnya nggak utama cuy. Panik pada hal yang nggak perlu dan ikut arus opini tanpa pernah bertanya, emangnya ini sepenting itukah? Kita jadi reaktif bukan analitis, dan dalam politik orang reaktif itu sasaran empuk sebuah propaganda. Agenda setting mengingatkan kita satu hal sederhana tapi krusial, yaitu nggak semua yang sering dibahas itu penting dan nggak semua yang penting itu selalu dibahas. Kalau framing menentukan cara bercerita dan agenda setting menentukan cerita mana yang ditaruh di depan mata publik, maka political branding adalah proses membentuk siapa yang ingin mereka percaya cuy. Ini bukan sekedar penceritaan murahan, bukan sekedar foto pakai kemeja putih lalu dada-dada ke rakyat kecil, bukan. Political branding itu jauh lebih dalam. Dia membangun identitas, karakter, bahkan mitologi seorang tokoh politik. Dan persis disinilah permainan halus itu dimulai. Bagaimana seorang manusia biasa dikisahkan menjadi figur yang layak dipercaya, dibela sampai berdarah-darah, dipilih dan diikuti. Bahkan sebelum si publik sempat mengenal tokohnya secara pribadi, kita seperti diperkenalkan pada versi ideal dari seorang figur. Padahal itu versi yang udah dipoles, disederhanakan, dipadatkan, biar gampang dicerna sama jutaan kepala yang berbeda secara karakter dan latar belakang. Political branding bekerja dengan menciptakan narasi besar yang gampang diingat cuy, dan mudah dilekatkan. Sederhana tapi powerful. Ada kandidat yang diposisikan sebagai pemimpin tegas, ada yang diangkat sebagai bapak pembangunan, ada yang dijual sebagai anak muda visioner, ada yang dipoles sebagai sosok yang merakyat, bahkan ada yang memberi stempel Imam Mahdi ataupun Mesias atau penyelamat mungkin. Semua label itu bukan muncul tiba-tiba cuy, tapi itu hasil kerja panjang konsultan politik, media, tim kreatif, dan momentum yang sengaja dirancang. Dan yang menarik, branding politik nggak selalu tentang mempercantik citra. Kadang justru tentang menyembunyikan bagian yang tidak strategis untuk disebarkan. Kita hanya disodori highlight terbaik, potongan perilaku yang paling aman untuk dipertontonkan. Sisanya dibiarkan berada di ruang gelap yang gak semua orang sempat menelusuri. Publik akhirnya menilai berdasarkan kepingan atau peserpihan paling terang yang ditaruh di hadapan muka mereka. Makanya dua figur politik yang sangat berbeda bisa terlihat mirip kalau brandingannya diarahkan ke template yang sama, yaitu merakyat, peduli rakyat kecil, sering turun ke jalanan, dan seterusnya pokoknya. Contoh paling konkret dan paling dekat
dekat adalah Deddy Mulyadi dianggap Jokowi kecil yang baru muncul 15 tahun yang lalu. Ini terjadi karena branding bekerja sebagai shortcut. Politik modern sadar bahwa mayoritas publik nggak punya banyak waktu untuk meneliti track record. Jadi, mereka menciptakan identitas singkat yang mudah dicerna, dipahami dalam hitungan detik. Hal yang bikin branding politik begitu kuat adalah kemampuannya membentuk emosi, cuy. Orang jarang memilih berdasarkan logika murni. Yang bekerja justru rasa percaya, kedekatan, rasa aman, atau bahkan nostalgia. Branding politik memanfaatkan itu semua. Dia mengikat pemilih lewat citra konsisten yang terus diulang-ulang sampai publik percaya, baik lewat media, konten digital, maupun gestur sehari-hari dari sang tokoh. Dan yang lebih menarik lagi, branding politik bisa bertahan bahkan ketika fakta nggak selalu mendukung. Selama narasinya kuat dan konsisten, publik cenderung menolak informasi yang merusak gambaran ideal yang sudah mereka terima atau yang mereka cerna. Inilah kenapa politik sering terlihat irasional. Padahal sebenarnya manusia memang begitu. Kita memilih figur berdasarkan perasaan, lalu memakai logika untuk membenarkan pilihan kita. Kalian boleh menyangkal, tapi itulah yang terjadi. Dalam konteks masyarakat yang penuh informasi seperti sekarang, political branding bahkan makin menentukan, cuy. Di tengah banjir opini, data, dan noise yang gak ada habisnya, citra yang rapi dan jelas jadi jangkar persepsi. Tokoh yang brandnya kuat akan selalu tampak relevan, cuy. Bahkan ketika tidak sedang melakukan apa-apa. Sebaliknya, tokoh yang brandingnya lemah akan mudah tenggelam, meski prestasinya sebenarnya ada. Pada akhirnya, political branding mengingatkan kita bahwa politik bukan hanya soal kebijakan, bukan hanya soal janji kampanye, dan bukan cuma soal debat visi-misi. Politik itu juga soal persona, soal bagaimana seorang tokoh dibentuk agar publik melihatnya bukan sekedar sebagai pejabat, tetapi sebagai simbol. Brandinglah yang membuat seorang pemimpin terlihat seperti harapan. Brandinglah yang membuat tokoh tertentu terasa dekat meski kita nggak pernah ketemu dan nggak pernah kenal secara personal. Dan branding jugalah yang seringkali menentukan siapa yang nantinya menang, bahkan sebelum masa kampanye itu dimulai. Karena dalam dunia politik modern, figur ideal itu sangat jarang lahir secara alami, cuy, ataupun organik. Mereka lebih sering dibentuk, di-create. Pada akhirnya politik itu bukan sekedar soal siapa yang paling keras bersuara, cuy, siapa yang paling sering muncul di media, atau siapa yang paling licin memainkan citra. Politik adalah arena persepsi, tempat framing dibentuk, agenda ditentukan, dan branding tokoh terus-menerus dipoles. Dan kita sebagai publik, masyarakat biasa, rakyat jelata, berada tepat di tengah pusaran itu. Mau nggak mau ikut terseret oleh gelombang informasi yang datang tanpa henti seperti sekarang. Di era ketika setiap hari ada isu baru, ada hal yang viral setiap hari, ketika setiap jam ada potongan video yang viral, dan ketika setiap detik orang berdebat hanya untuk membela kubu masing-masing, kemampuan untuk tetap jernih jadi jauh lebih penting daripada kemampuan untuk terlihat paling pintar. Karena yang dicari dari politik hari ini bukan lagi kebenaran, cuy, tapi perhatian. Dan perhatian itu sangat mudah diarahkan oleh mereka yang paham cara mainnya. Itulah kenapa memahami 3 konsep dasar tadi yang udah gue jelaskan secara sederhana, framing, agenda politik, political branding, bukan cuma teori buat anak komunikasi politik. Ini bagi gue adalah survival kit, sebuah kompas kecil biar kita nggak ikut terseret arus, biar kita tetap punya kendali atas cara kita memaknai sebuah peristiwa, dan biar kita nggak gampang panik ketika media atau elit politik mengangkat isu tertentu seolah dunia kiamat besok pagi. Cara paling sederhana untuk tetap waras adalah selalu bertanya, siapa yang diuntungkan kalau gue percaya dengan narasi ini? Pertanyaan itu menurut gue udah cukup untuk membuka pintu yang selama ini tertutup. Karena setiap narasi pasti punya motif, setiap pengangkatan isu itu pasti punya dampak yang diinginkan, dan setiap citra tokoh pasti ada tim yang membangunnya. Kalian harus berpikir itu terus-menerus setiap ada narasi yang keluar. Tetap kritis dan jangan sinis, terbuka tapi jangan polos, dan yang paling penting jangan pernah menyerahkan pikiran kita sepenuhnya kepada media, influencer politik, atau elit manapun termasuk gua. Mereka punya kepentingan dan kita punya kewarasan yang harus dijaga. Dan pada akhirnya memahami peta politik bukan soal memahami atau memilih kubu mana yang paling benar, tapi soal menjaga jarak yang cukup supaya kita bisa melihat gambaran besarnya tanpa harus tenggelam di dalamnya. Kalau kalian udah bisa melakukan itu, selamat. Kalian udah selangkah lebih maju dibanding sebagian besar orang yang hari ini cuma ikut bereaksi tanpa pernah benar-benar memahami apa yang sedang mereka reaksikan.